Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hilir Riau. Pada kesempatan kali ini di tanggal 10 Agustus di 2021 ya. Nah, eh, kemarin di sini saya hanya memberitahukan agar teman-teman tidak ketinggalan dari cara-cara kita melakukan perawatan. Kemarin di hari Minggu kita melakukan penyemprotan dan kebetulan saya tidak ada di lahan. Saya dari hari sore Jumat ya. Dari sore Jumat, Sabtu dan Minggu saya tidak ada di kebun karena menghadiri undangan dari eh, resepsi pernikahan dari adik angkat ya. Nah, jadi saya tidak berada di lahan. Dan baik, di sini langsung saja saya beritahukan untuk penyemprotan di waktu itu insektisida yang kita gunakan yaitu ialah Perfectan, itu berbahan aktif dimetoat. Dan untuk fungisidanya seperti biasa kita gunakan di 2 sendok makan. Untuk tangki sprayer yang kita gunakan yaitu ialah 16 kapasitas 16 liter air. Nah, dan yang terakhir sendiri seperti biasa kita gunakan penembus. Untuk di sekarang ini usianya sudah memasuki 25 hari setelah tanam. Bagaimana sih Mas untuk pertumbuhannya? Kalau ini pertumbuhannya saya anggap tidak maksimal ya. Tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Jadi usianya di 25 hari setelah tanam ini masih banyak juga sih yang terdapat zat asamnya yang masih tinggi teman-teman setelah kita lepas selang kemarin. Di situ ada terdapat 1, 2, 3, 4 bedengan itu lumayan sakit teman-teman. Nah, kalau di usianya 25 hari setelah tanam ini, kalau dia tidak sakit, dia seperti ini teman-teman. Nah, untuk lahan ini kita budidayakan tanpa tunas air. Nah, jadi seperti ini. Untuk pembuangan tunas air, kalian bisa lakukan itu kapanpun ya, kapanpun kalian bisa lakukan. Apabila sudah bisa kita lakukan pewiwilan, nah disitu sudah memasuki waktunya pembuangan tunas air. Itu jika teman-teman tidak ingin memeliharanya dengan tunas air. Nah, kebetulan ya untuk di lahan ini saya tidak memelihara untuk tunas air. Ini total ya, total kita buang tunas air semua. Jadi seperti itu. Untuk mungkin nanti teman-teman juga bertanya-tanya ya, untuk di lahan janda gimana sih Mas? Kalau untuk di lahan janda yang kemarin ya, untuk di lahan janda itu baru 1 kali kita lakukan pemupukan. Nah, jadi seperti ini. Jika di lahan ini kita 2 kali melakukan pemupukan, berarti di lahan janda baru sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk cara-cara perawatannya kita samakan sama yang di sini ya. Jadi tidak ada kita bedakan. Jikalau di sini kita lakukan penyemprotan, maka di lahan janda kita akan lakukan penyemprotan juga. Nah, kalau posisinya sekarang di sore, ini selepas tengah hari ya, bukan sore ya, lepas tengah hari. Nah, jika kalian ingin melakukan pembuangan tunas, ini saya hanya memberikan contoh. Untuk pembuangan tunas mudah teman-teman, kita wiwil seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Usahakan kalau kalian ingin melakukan pembuangan tunas, jangan dilakukan di 11 sore seperti ini ya. Ini tidak baik teman-teman. Tidak baik jika kalian contoh selepas tengah hari. Nah, kenapa saya bilang tidak baik? Usahakan kalau pembuangan tunas air itu di pagi hari. Itu tujuannya agar apa Mas? Agar luka yang terdapat setelah kita lakukan pewiwilan seperti ini ya. Nah, di sini kan dia terdapat luka ya teman-teman. Itu terdapat luka.
Nah, kalau kita lakukan pembuangannya di pagi hari, maka luka itu di sore hari dia akan mengering. Nah, tujuannya pembuangan tunas itu di pagi hari, itulah tujuannya ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini saya hanya menyontohkan kalau untuk di sore hari jangan diikuti teman-teman, untuk pembuangan tunas itu sangat tidak baik ya. Nah, dan di hari ini kita juga melakukan pemupukan di tanggal 10 ya. Kita melakukan pemupukan yang kedua. Kita lakukan pemupukan yang kedua untuk di lahan ini ya. Ini belum sempat kita kasih tali teman-teman. Masih banyak yang berdoyong-doyong ya seperti itu ya. Semoga tidak tumbang. Nah, untuk pupuk yang kita gunakan seperti biasa kita masih menggunakan NPK Winner. Nah, ini NPK Winner tanpa ada campuran apapun ya teman-teman. Untuk di pemupukan yang kedua kita gunakan di 2 kg untuk di drum 200 liter air. Nah, jadi kita aduk di dalam drum terlebih dahulu, baru kita cor ke tanaman. Untuk dosis per pohon yang kita gunakan, kita menggunakan dosis 150 sampai 200 mili per pohon tanaman. Nah, itulah dosis yang kita gunakan, dan saya belum mencampurkan dengan kalsium. Ini sudah bisa ya Mas untuk dicampur dengan kalsium, sudah, karena dia sudah mengeluarkan calon-calon bunga. Bukan calon-calon bunga ya, calon-calon buah seperti ini. Kalau sudah mengeluarkan calon-calon buah seperti ini, itu sudah bisa kita masukkan dengan penggunaan kalsium. Sebetulnya penggunaan kalsium bisa teman-teman digunakan lebih awal, namun kita hanya untuk melakukan penekanan biaya agar tidak lebih boros. Nah, jadi kita tidak menggunakan dari cor pertama. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kita tidak menggunakan dari cor pertama, namun kita akan menggunakan ketika calon buah ini sudah jadi ya. Mungkin untuk pemupukan yang ketiga teman-teman. Nah, untuk pemupukan ketiga kita akan gunakan ya, insya Allah. Nah, oke, saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman bisa mengerti untuk yang ketertinggalan kita mengupdate video. Nah, semuanya sudah saya jelaskan untuk di video ini ya. Nah, semoga itu bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian, karena kita akan melanjutkan untuk melakukan pemupukan. Jikalau nanti ada pertanyaan ataupun kalian masih belum begitu memahami, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya respon secepat mungkin teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.